Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Para hadirin ikhwati fiddin wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat maghrib dan isya rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan melanjutkan pembacaan risalah Hakadha Kana As-Salihun. Qala hafizahullah ta'ala, biqadri ma tahzanu lid-dunya kadzalika yakhruju hammul akhirah min qalbik. Di sini beliau mengingatkan kita tentang satu pembahasan, kapan sebenarnya keinginan kepada akhirat itu keluar meninggalkan hati seorang hamba. Beliau nukilkan apa yang disampaikan oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala, di mana beliau menyatakan biqadri ma tahzan lid dunya kadzalika yakhruj hammul akhirah min qalbik. Sekadar atau sebesar apa kesedihanmu terhadap dunia, seperti itu pula keinginan pada akhirat itu akan keluar dari hatimu. Jadi kalau sedihnya kita adalah karena perkara-perkara dunia, maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sekadar kesedihan itu, sekadar itu pula keinginan pada kehidupan akhirat keluar dari hati kita. Sebaliknya, wa biqadri ma tahzan lil akhirah kadzalika yakhruju hammud dunya min qalbik. Dan sekadar apa engkau itu bersedih untuk kehidupan akhiratmu, seperti itu pula keinginan pada dunia pergi dari hatimu. Jadi kalau orang memikirkan nasib di kehidupan akhiratnya, semakin dia fokus kepada kehidupan akhirat, maka sebesar itu pula keluarnya keinginan kepada dunia. Sehingga para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kalam Imam Malik ini menjadi bahan muhasabah, menjadi bahan renungan ya bagi kita semua. Selama ini kesedihan kita, sumpahnya kita, resah gelisahnya kita, apakah disebabkan karena kita memikirkan nasib di kehidupan akhirat, ataukah nasib kita di dunia? Dan hadirin jamaah yang dirahmati Allah, jika kita mengamati diri kita masing-masing atau mengamati kebanyakan manusia, ternyata kesedihan mereka rata-rata karena dunia, yang membuat mereka itu resah gelisah, yang membuat mereka itu cemas, yang membuat mereka itu kemudian hadirin jamaah yang dirahmati Allah memiliki rasa takut yang mendalam, ternyata gara-gara urusan kehidupan dunia, bukan karena memikirkan nasib di kehidupan akhirat. Dan ketika kondisinya seperti itu,
maka akhirat kemudian akan dilupakan. Akhirat, keinginan kepada kehidupan akhirat semakin menjauh dari hatinya. Dan kalau sudah seperti itu, tentu ini kondisi yang sangat membahayakan. Setidak-tidaknya ancaman yang paling dekat dengan dirinya adalah dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Karena hubbud dunya min kabair adz-dzunub. Cinta dunia itu termasuk dosa besar. Karena kalau kita amati dosa-dosa besar yang ada, itu asas dari pangkalnya, pondasi dasarnya itu adalah hubbud dunya, cinta kepada dunia. Oleh karenanya Allah dan Rasulnya di dalam banyak ayat Al-Quran, juga di dalam banyak hadis. Dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali mengingatkan kita, ya, supaya kita waspada terhadap fitnah dunia. Magnet dunia itu begitu besar daya sedotannya. Maka seorang Muslim, ya, dia mewaspadai jiwa raganya dari segala fitnah dunia. Dan para ulama, hadirin jamaah dirahmati Allah, ya, seringkali mereka mengumpamakan dunia itu dengan perumpamaan yang kalau kita resapi, ya, kita akan semakin memahami hakikat daripada dunia. Ya, Imam Al-Hasan Al-Basri menjelaskan bahwa dunia itu seperti ular. Ular itu kalau disentuh halus. Begitu kan? Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Ada yang pernah nyentuh ular? Ular itu, ya, kalau disentuh bagian luarnya itu masya Allah, disentuh itu mulus. Ya, dia sangat halus. Namun para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sesungguhnya dia memiliki racun, memiliki bisa yang sangat membahayakan. Begitu ya. Makanya walaupun dia mulus, walaupun dia halus, tidak semua orang mau menyentuhnya. Bahkan kebanyakan orang pasti tidak mau menyentuh ular ini. Nah, demikianlah seharusnya kita bersikap kepada dunia. Ya, hati-hati, sentuhan dunia itu luar biasa. Ya, dan dunia ini fitnahnya menimpa siapapun. Ya. Orang alimnya bisa terfitnah oleh dunia, lebih-lebih lagi orang awamnya. Tidak hanya orang kafir yang bisa terfitnah oleh dunia, Muslim mukmin juga bisa terfitnah oleh dunia. Tidak hanya mereka yang bergelut di bidang duniawi yang akan terfitnah oleh dunia, bahkan mereka yang bergelut di bidang diniyah bisa terfitnah oleh dunia. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muallif hafizahullah taala beliau menyampaikan, apabila hati dipenuhi dunia dan perhatian terhadapnya, sedangkan keinginan pada kehidupan akhirat dan juga persiapan menyambutnya ternyata di dalam hatinya lemah, maka tak tersisa tempat di hati tersebut untuk kemudian memikirkan firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang semakin cinta kepada dunia, terfitnah oleh dunia, maka semakin jauh dia daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Maka menggandrungi akhirat dan tidak tersibukkan dengan dunia itu adalah pangkal segala kebaikan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang kemudian meninggalkan amal-amal akhirat dengan dalih kesibukan. Saya masih sibuk, saya banyak urusan, saya banyak kerjaan. Ya, ada relasi kerja atau misalkan ada customer atau apapun, ya, dari dalih-dalih manusia. Ketika kemudian mereka meninggalkan kewajiban-kewajiban agamanya, dalihnya selalu kesibukan dunia. Tiba-tiba rambutnya sudah ubanan, tiba-tiba sudah tua rentak, melemah fisiknya, melemah akalnya.
Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, nah ini fitnah dunia. Ya, dunia ini tidak ada ujungnya. Kalau kemudian kita selalu menuruti ya keinginan daripada dunia ini. Dan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kemudian amal-amal di dalam agama kita ini tidak dimasukkan dalam daftar kesibukan kita? Kan begitu. Kalau kemudian orang itu merasa sok sibuk, ya, terus kenapa amal-amal dalam agama Islam itu tidak dimasukkan dalam daftar kesibukan kita? Kenapa kemudian yang di list itu adalah daftar-daftar daripada kesibukan-kesibukan duniawi? Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah alaihi rahmatullah, beliau mengatakan, ketahuilah apabila hati kosong dari perhatian terhadap dunia dan kecintaan pada isinya, seperti harta, kedudukan atau rupa, dan hati itu kemudian menggandrungi akhirat, fokus kepada akhirat untuk mengumpulkan bekal dan bersiap-siap menghadap kepada Allah, maka itu adalah awal kemenangan dan sinar fajar keberuntungan. Di saat itulah hatinya bergerak untuk mengetahui apa yang mengandung ridha Rabb, lalu melaksanakannya dalam rangka bertaqarrub kepadanya, dan mengenali apa yang membuatnya murka, lalu kemudian menghindarinya. Dan inilah tanda ketulusan keinginannya. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jadi seorang muslim itu walaupun dia sibuk dengan urusan-urusan dunia, dan kita sadari bersama bahwa memang keseharian kita bergelut dengan urusan-urusan dunia. Nah, seorang muslim yang baik, kesibukan dunianya pertama tidak melalaikan dari kewajiban agamanya. Kemudian kesibukan dunianya, dia akan selalu berusaha bagaimana selalu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, bagi seorang mukmin mencari nafkah ya dengan jalan yang halal dan thayyib itu bagian daripada jihad. Bagian daripada jihad. Sehingga fokusnya bukan hanya mencari dunia, namun bagaimana dia mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan limpahan pahala dari kegiatan sehari-harinya di saat dia sibuk dengan urusan-urusan duniawi. Dan itu semua ternyata ada bimbingannya di dalam syariat kita. Dan para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ya semua aktivitas kehidupan kita sehari-hari itu selalu ada bimbingannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, termasuk dalam urusan-urusan dunia kita. Nah, ketika kita selalu berusaha melaksanakan apapun yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari adab, ya, kemudian dari perkara-perkara yang disunnahkan yang mengiringi aktivitas kehidupan kita sehari-hari, maka kesibukan duniawi kita akan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Berikutnya penulis hafizahullah taala menyampaikan poin berikutnya, yakni tentang suwarun min humumil akhirah indas salaf. Gambaran atau potret nyata keinginan orang-orang soleh terdahulu terhadap kehidupan akhiratnya. Beliau nukilkan ada dua athar. Yang pertama athar dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, di mana beliau mengatakan, aku memperhatikan Sufyan malam demi malam. Ia bangkit dalam keadaan takut sembari mengucapkan nar, neraka, neraka. Mengingat neraka dapat membuatku lalai dari tidur dan juga keinginan-keinginan. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jadi mengingat kematian, kemudian mengingat kehidupan akhirat, mengingat segala sesuatu dari peristiwa-peristiwa di akhirat, ini sejatinya akan melalaikan kita dari dunia
sejatinya akan menyelamatkan kita dari angan-angan yang panjang terhadap dunia. Maka Nabi menyebut kematian itu sebagai hadhimil ladzat, ya, pemutus segala kelezatan. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau melewati alat pandai besi. Lalu beliau tersungkur jatuh akibat rasa takutnya pada api ini. Ia juga pernah melewati para pandai besi. Dia melihat besi yang telah dipanaskan. Lalu ia menangis karena teringat akan kehidupan akhirat. Demikianlah para sahabat dan generasi terdahulu dari kalangan orang-orang soleh ketika melihat pemandangan seperti ini. Masya Allah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jadi segala sesuatu mengingatkannya kepada kehidupan akhirat. Kalau kemudian misalkan sedang cuaca terik, ya sedang panas, maka dia mengingat bagaimana panasnya, ya rasa panas yang akan didapatkan ya di saat orang itu berdiri di padang mahsyar. Belum lagi rasa panas, ya siksa dari api neraka, dan demikian seterusnya. Ya ketika melihat pandai besi, kemudian dia membayangkan apa yang kemudian terjadi ya ketika manusia itu ya disiksa di dalam api neraka. Wong api dunia saja ketika besi ya dimasukkan ke dalamnya bisa menjadi cair, bisa meleleh. Yang tadinya keras bisa menjadi lunak. Maka bagaimana lagi ya manusia di saat disiksa di dalam siksa api neraka. Nah, contoh-contoh seperti ini menjadi teladan bagi kita bahwa para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, jasadnya orang-orang beriman memang ada di dunia, tapi himmah mereka gantungkan setinggi-tingginya di kehidupan akhirat. Kemudian beliau menyampaikan juga satu poin tentang ibtinam kulli daqiqah fi hayati. Bagaimana memanfaatkan setiap detik kehidupan. Karena yang paling berharga pada diri kita itu sejatinya adalah waktu, usia atau umur kita ini. Jadi kalau ditanya apa yang paling berharga pada dirimu, jawabannya itu. Yang paling berharga itu adalah waktu. Orang kalau memiliki waktu, sejatinya dia memiliki barang yang sangat berharga. Kenapa dikatakan berharga? Karena hanya dengan waktu orang itu kemudian bisa meraih keuntungan-keuntungan dunia. Hanya dengan waktu orang itu bisa meraih keuntungan-keuntungan untuk kehidupan akhiratnya. Kalau waktu kemudian sudah habis, alias kita sudah tidak ada lagi di alam dunia, maka jika kita punya dosa, kita nggak bisa taubat. Jika kita merasa kurang di dalam beramal, tidak bisa lagi kita nambah-nambah amal kita. Sudah selesai urusan, ya sudah tamat riwayat kita di dunia ini dengan matinya kita, datangnya ajal kita. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, perkara yang paling berharga dalam diri kita ini adalah waktu. Dan ternyata ini pula yang sering menipu manusia. Nabi kan menyebutkan ada dua nikmat, maghbunun fihima katsir minan nas. Nikmatani maghbunun fihima katsir minan nas. Ada dua nikmat yang manusia maghbun. Kebanyakannya mereka tertipu dengan dua nikmat ini. Nikmat apa itu? As-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Ikhwan, kalau kemudian kita sambungkan ini, dua nikmat ini identik pada siapa? Sehat dan waktu luang. Identik pada anak-anak muda. Kan begitu? Betul tidak? Yang biasanya penyakitan itu siapa? Orang tua atau anak muda? Orang tua. Biasanya gitu kan? Kebanyakannya begitu. Galibnya kita bicara pada umumnya manusia. Baik. Yang biasanya punya banyak waktu luang siapa? Anak muda.
Betul tidak ini? Coba antum yang istrinya sudah 4, anaknya 20, usianya 40 tahun ke atas. Semakin tua kita itu semakin santai atau semakin sibuk? Semakin apa ini? Mana orang tua? Kita semakin tua ini semakin banyak beban atau semakin berkurang beban? Semakin banyak beban. Anak kita saat ini kecil-kecil, ya. Jajannya paling berapa? Coba kalau sudah gede, belum SPP-nya, belum uang jajannya, belum beli bajunya. Baju anak kecil dengan baju anak dewasa kan beda. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pantas kalau kemudian Nabi di riwayat yang lain mengingatkan, mewanti-wanti, jaga 5 sebelum datang 5 yang lainnya. Salah satu di antaranya syababaka qabla haramika. Jaga masa mudamu sebelum datang masa tua. Orang yang mengabaikan masa-masa mudanya, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, maka dia akan semakin lelah, letih, semakin susah di masa tua. Tidak sedikit orang tua yang kemudian di masa tuanya sengsara, luar biasa sengsaranya. Bukan hanya masalah ekonomi, bukan hanya masalah fisik yang kemudian semakin ringkuh, tapi lebih dari itu, mereka sengsara batin. Kenapa? Karena punya anak-anak yang durhaka. Ya kan? Terus kenapa bisa durhaka anak-anak? Kalau orang tua zaman sekarang memiliki anak yang durhaka, maka jangan kemudian membayangkan, oh saya seperti Nabi Nuh alaihi salam. Siapa kita? Nabi Nuh alaihi salam diuji dengan anak durhaka bukan karena beliau lalai mendidik anak. Ya kan? Orang tua di masa ini kalau kemudian diuji dengan kedurhakaan anak, maka harus mencurigai dirinya sendiri. Itu biasanya karena kelalaian dia di dalam mendidik anak-anaknya. Saat anak-anaknya masih belia, saat anak-anaknya masih kecil, dia pun masih di usia di masa mudanya, sering diabaikan. Akhirnya dia mendapatkan beban yang begitu berat, kesusahan yang begitu mendalam di masa tuanya. Kenapa? Melalaikan masa muda. Ustaz, saya sudah tua, tapi saya tidak pernah merasa tua. Ada yang begitu, Pak? Sudah kepala 5 saya itu, Ustaz. Tapi kalau ditanya pengen kawin lagi, masih pengen. Gitu. Fisik, umur, ya boleh tua. Tapi darahnya darah muda. Begitu ya? Ya tetap saja. Walaupun semangat Anda semangat anak muda, fisik Anda masih kuat. Masya Allah ya. Sebagian orang itu ya di usia kepala 5, kepala 6 masih berotot begitu ya. Karena dia mengerti cara menjaga pola makannya, pola hidupnya, begitu ya. Sebagian orang begitu perhatian kepada fisiknya, penampilannya. Baik. Apakah kemudian dia tetap dikatakan orang yang muda? Tentu tidak. Ya, masa muda itu kan sampai usia 40 tahun saja. Antum yang sekarang 41 habis masa muda. Ya kan? Usia 40 itu dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim. 40 sampai 60 itu masa tua. Nah, di masa-masa ini ikhwan, 40, di masa kepala 4, di masa kepala 5, apa beban kita kemudian semakin berkurang? Tidak. Anak-anak sekarang semakin dewasa semakin besar, kebutuhannya semakin besar juga. Artinya beban semakin berat. Padahal fisik kita semakin melemah. Taib. Maka disitulah kenapa Nabi mewanti-wanti kita menjaga masa muda. Jaga waktu. Ya, jaga masa-masa kita lapang. Masa-masa kita lapang. Makanya Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu mewasiatkan supaya kita belajar. Kalian belajar tentang agama ini sebelum kalian menjadi pemimpin. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dua nikmat ini sering diabaikan oleh manusia. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Seringkali manusia menyadari betapa mahalnya kesehatan saat dia sudah jatuh sakit. Tidak sedikit manusia yang kemudian baru sadar ya betapa nikmatnya waktu luang ya saat dia
penuh dengan kesibukan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, nah kita tidak boleh seperti itu. Ya, sadari dari semenjak dini bahwa kesehatan itu adalah nikmat yang sangat besar. Ya, dengan sehat orang bisa nyaman beribadah, nyaman mencari dunia, begitu kan? Kemudian perhatikan juga waktu luang yang identik dengan masa-masa muda, di mana beban tanggung jawab, ya, kemudian amanah belum terlalu besar ada pada dirinya. Barakallahu fikum. Maka jaga ini, gitu ya. Karena tentu beban orang yang belum punya pasangan dengan orang yang sudah punya pasangan itu berbeda. Orang yang sudah punya pasangan, ya, belum punya anak, dengan orang yang sudah punya pasangan dan dia sudah punya anak, juga bebannya berbeda. Apalagi kalau istri antum lebih dari satu, gitu ya. Semakin enteng beban atau semakin berat? Kalau istri lebih dari satu, semakin berat, betul ya? Semakin berat. Tapi kenapa banyak orang yang pengen banget begitu? Padahal itu tambah beban sebetulnya. Walaupun ya pada dasarnya juga ada peluang tambah pahala, begitu ya. Artinya semua ya ada keistimewaannya. Namun di dalam keistimewaan itu tentu tidak semudah itu untuk mendapatkannya, karena dia berbanding lurus dengan amanahnya. Ya, nikmat sekaligus juga amanah. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Di sini beliau mengingatkan kita tentang memanfaatkan setiap detik dari kehidupan. Seorang zahid, seorang yang zuhud mengatakan, aku tidak pernah tahu seseorang yang pernah mendengar surga dan neraka, lalu datang satu waktu kepadanya, lantas dia tidak mentaati Allah di waktu tersebut, baik dengan zikir, salat, membaca Al-Quran atau berbuat baik. Seseorang berkata kepadanya, aku sering sekali menangis. Dia menjawab, sesungguhnya jika engkau tertawa namun engkau mengakui kesalahanmu, itu lebih baik daripada engkau menangis tapi engkau menyombongkan amalmu. Sesungguhnya orang yang sombong itu amalnya tidak akan naik di atas kepalanya. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, manfaatkan setiap waktu yang kita miliki di dalam kebaikan. Ada satu amalan yang para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini bisa mengiringi setiap detik kehidupan kita. Itulah zikrullah. Ya, zikir ini amalan yang sangat istimewa. Bahkan semua amalan di dalam syariat Islam itu disyariatkan dalam rangka orang itu senantiasa zikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan para hadirin jamaah dirahmati Allah, ya, zikir ini bisa kita amalkan dalam setiap keadaan. Dalam setiap keadaan. Makanya Nabi juga mengajari kita seperti itu. Mengiringi kegiatan kita sehari-hari dengan zikir dan doa. Nah, orang yang selalu zikir kepada Allah, maka dia akan menjadi ahlul yaqظah. Orang yang senantiasa mawas. Mawas, ya, jiwa raganya, ya, dia senantiasa mengaitkan jiwa dan raganya kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dan sangat berbahagia ya orang-orang yang memiliki hafalan Al-Quran, ya, yang memiliki hafalan Al-Quran, karena dia bisa murajaah setiap waktu. Ya, ketika naik kendaraan, begitu ya, dia murajaah hafalannya. Ketika naik motor, bahkan ketika dia rebahan, dia bisa murajaah hafalannya. Masya Allah, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini luar biasa ya. Makanya ahlul Quran itu ahlullah wa khassatuhu. Ya, mereka ini adalah ahlinya Allah, keluarganya Allah, dan juga orang-orang khususnya Allah. Ada salah satu di antara guru kami, hafizahullah ta'ala, itu beliau kalau nyimak bisa langsung 2 orang nyimak hafalan Quran, kadang 3 orang dengan surat, dengan ayat yang berbeda-beda, dan tidak ada satupun dari yang setoran
yang kemudian keliru hafalannya, melainkan beliau bisa mengingatkan. Masya Allah ya. Nerima setoran hafalan langsung bisa 3 orang ya. Langsung bisa 3 orang tanpa pegang mushaf. Begitu kalau hafiz Quran kan. Kalau gurunya masih pegang mushaf ya berarti bukan hafiz. Baik para hadirin. Nah itu Masya Allah. Kita sempat tanya ke putranya, karena beliau itu tidak kelihatan kapan murojaahnya. Tapi Masya Allah, ya hafalannya mutkin. Nah anaknya cerita bahwa ya Abi itu kalau murojaah ya sambil naik motor. Jadi kegiatan beliau setiap pagi belanja ke pasar ya untuk warung ya yang ada di rumahnya. Tiap pagi begitu. Itu bolak-balik ya dari rumah ke pasar, pulang dari pasar ke rumah. Itu ternyata bisa sampai 2 juz beliau murojaah. Masya Allah, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dan ini pengakuan anaknya. Masya Allah, anaknya pernah ikut ya abinya ini ke pasar. Ketika dia memilih barang-barang yang akan dibeli di pasar, ternyata juga sambil murojaah Quran. Sambil murojaah Quran. Masya Allah. Dan walhamdulillah ya kita sempat memergokinya. Waktu itu kita juga pas ke pasar, dari kejauhan kita melihat ustaz kita ini. Jadi Masya Allah, apa yang dikatakan oleh anaknya itu benar. Jadi beliau sedang melihat barang, sedang memilih barang, tapi mulutnya komat kamit. Bukan sedang berinteraksi dengan pembelinya, tidak. Mulutnya komat kamit, nggak diem. Ketika kita deketin, mau kita salamin, ternyata sedang baca Quran. Sedang baca Quran. Maksudnya beliau sedang murojaah hafalan. Nah itu PP itu bisa, katanya bisa dapat 1 juz, bisa dapat 2 juz. Masya Allah, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ini orang yang terikat ya hatinya dengan Al-Quran. Maka ya Al-Quran itu afdhalul zikir. Ya Quran itu seutama-utamanya bentuk zikir. Kalau misalkan kita mungkin tidak banyak punya hafalan, ya bisa kemudian diikutkan zikir-zikir yang lain yang kita pahami, yang kita hafalkan, zikir dan juga doa. Atau setidak-tidaknya sedikit mungkin hafalan kita. Alhamdulillah Ustaz, juz amma saya hafal, begitu ya. Tapi dari Ad-Duha sampai An-Nas, itu juga kan juz amma, begitu ya. Ya itu saja yang diulang-ulang, tidak ada masalah. Nanti untuk selanjutnya kita berusaha ya untuk kemudian menambah dan terus menambah sedikit demi sedikit secara kontinu. Itu lebih baik daripada satu kali duduk menghafal dapat ya 4 halaman misalkan, tapi hanya sesekali saja. Yang lebih baik adalah kontinu, walaupun 1 hari 1 ayat kita menghafal, 2 ayat kita menghafal. Barakallahu fikum. Nah ini diantara bagian ya untuk kemudian kita bisa memanfaatkan setiap detik kehidupan kita di dalam kebaikan. Kalau sholat ada waktunya, begitu kan? Kita tidak bisa setiap saat sholat. Ya bahkan ada waktu-waktu kita dilarang sholat. Puasa juga demikian. Tidak ada puasa setiap hari. Ya adanya puasa Daud. Itu yang paling maksimal, puasa sunnah. Namun zikir ini bisa dikerjakan oleh siapapun dimanapun. Kecuali dalam hal-hal tertentu yang sangat sedikit sekali lisan kita terhalang untuk melafalkan zikir. Tapi secara umum semua tempat, semua keadaan kita sangat dianjurkan untuk banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian ada orang yang berkata, "Berilah aku wasiat." Maka dia menjawab, "Tinggalkanlah dunia untuk para pengagumnya, sebagaimana mereka meninggalkan akhirat untuk para penggemarnya. Jadilah di dunia seperti seekor lebah. Jika makan, dia makan yang baik. Jika memberi makan, dia pun memberi makanan yang baik. Jika dia terjatuh pada sesuatu, dia tidak mematahkan dan tidak melukai." Ya, Masya Allah. Lebah itu yang dia ambil, yang dia serap adalah sesuatu yang baik. Kemudian juga yang keluar darinya adalah sesuatu yang baik.
Nah, itulah asal ya madu yang sangat bermanfaat bagi manusia. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berapa menit lagi? 6 menit lagi. Baik. Pembahasan berikutnya tentang hammu liqa'illah. Keinginan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini agak sedikit panjang. Kalau kita bahas sekarang tidak akan selesai. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biidznillah taala wa taufiqihi wa inayatihi. Insyaallah mungkin 2 minggu ke depannya. Karena ini sudah 2 kali pertemuan. Nanti 2 pertemuan ke depan kita bahas sirah sahabat lagi, insyaallah. Baik para jamaah, sampai di sini. Kalau masih ada waktu, jika ada pertanyaan sebelum ditutup dipersilahkan.